Mau tahu bagaimana kisah sukses pendiri makaroni ngehe? Simak video ini untuk temukan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gustaf M dari channel YouTube Belajar Berbisnis. Siapa yang tak kenal makaroni ngehe? Cemilan khas Tasikmalaya dengan bahan baku utama makaroni yang digoreng kering renyah dan basah pulen. Namun, tahukah Anda siapa the man behind the gun dari cemilan yang mampu meraup omset 4 miliar per bulan dan menghabiskan 20 ton bahan makaroni ini? Yap, dialah Ali Muharram. Pria asal Tasikmalaya yang mencoba peruntungannya ke Jakarta demi mengubah nasib. Berkat kegigihannya itulah sekarang ini dia mempunyai 400 orang karyawan. Kesuksesan Ali sebagai pengusaha makaroni tentu saja tidak mudah. Dia harus melewati jalur yang dipenuhi dengan lika-liku untuk berada di titik tempat di mana ia berada sekarang. Sebelum menjadi pengusaha seperti sekarang, pria kelahiran 26 September 1985 ini hanya seorang pemuda biasa yang mencari peruntungannya di ibu kota. Hal ini dilakukan lantaran Ali tidak bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi karena tidak memiliki biaya. Pengalamannya selama hidup di Jakarta terbilang pahit. Ia sendirian, tak memiliki siapapun di kota yang disebut-sebut keras ini. Uang yang dimiliki oleh Ali untuk bertahan hidup pun tidak banyak, sehingga ia harus bernaung di emperan toko ataupun masjid tempo malam hari. Meski begitu, ia tetap berusaha untuk melepaskan diri dari nasib yang buruk itu. Ali mengadu nasib di berbagai macam tempat kerja yang tergolong tidak memberikan keuntungan banyak. Setelah sempat menjadi sales di kota Bogor, ia menggeluti pekerjaan sebagai penjaga kantin khusus karyawan di sebuah perusahaan. Ali berjuang di Jakarta dengan bekerja serabutan. Ia pernah mengais rezeki sebagai tukang cuci piring, penjaga toko baju hingga menulis skenario untuk sinetron. Hal itu dilakukan oleh Ali karena dirinya memang sudah memiliki keinginan untuk bergumul dengan nasib di ibu kota. Jakarta juga membawa Ali kepada sebuah pekerjaan yang paling memberatkan. Ia sempat memiliki bos yang sering kali menindasnya dan memakinya alih-alih memperlakukan Ali dengan baik selaku karyawan. Yang menyedihkan, setelah diperlakukan tidak baik, Ali juga tidak dibayar atas jerih payahnya. Dikarenakan selama ini Ali bekerja dan merasa harus mendapatkan pendapatan yang meningkat, melihat keadaan dari keluarganya, Ali kemudian memutuskan untuk menjalankan usaha makaroni yang diberi nama makaroni ngehe. Unik memang namanya makaroni ngehe, namun menurut sang juru kunci bukanlah sekedar nama, tetapi memiliki arti yang mendalam bagi dirinya, terutama mengenai perjalanan karir dan bisnisnya. Ngehe itu dari perjalanan hidup saya yang ngehe banget, ujar Ali. Ia memilih makaroni karena merasa tidak asing dengan makanan tersebut. Menu yang dijajakan di gerainya hari ini berasal dari resep milik ibunya yang dihidangkan di rumah. Nekat adalah modal yang penting dalam perjalanan Ali untuk memulai bisnis ini. Ia mengawali usaha makaroninya dengan sebuah gerobak. Upaya awalnya ini ternyata membuahkan hasil yang membuat Ali berkeinginan untuk melebarkan sayapnya. Dalam mengembangkan bisnis yang ia idam-idamkan ini, tentu saja ia memerlukan modal yang lebih banyak lagi. Langkah yang Ali ambil untuk mendapatkan modal adalah dengan mencari pinjaman sebesar 20 juta rupiah kepada temannya. Bermodalkan uang 20 juta yang harus dicicil setiap bulan, ia membuka gerai makaroni pertamanya di daerah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Tidak ada yang membantunya dalam membangun bisnis ini, mulai dari merancang konsep, mencari bahan baku, hingga melayani pelanggan. Setelah bekerja setiap hari, ia juga terpaksa harus tidur di ruko kecil itu hanya dengan beralaskan kertas roti dan selimut. Dari ide awal untuk memulai usaha dengan media gerobak pun berubah menjadi sebuah toko kecil berukuran 2x3,5 meter. Tahap demi tahap dia lalui, mulai dari penataan konsep warna toko, tata pencahayaan, hingga memasak dan melayani dengan sendiri. Seperti yang disebutkan tadi, jerih payah yang dialami oleh Ali untuk bisa berdiri dengan kakinya sendiri ternyata tidak sia-sia. Gerai makaroni yang awalnya dibuka di sebuah ruko berukuran 2x3,5 meter ini menjamur. Pada tahun 2019, makaroni ngehe sudah memiliki 34 gerai yang tersebar di beberapa kota seperti Jakarta, Tangerang Selatan, Tangerang, Bekasi, Bandung, Yogyakarta, Malang, dan Surabaya. Menjalankan sebuah bisnis tentu menjadi keinginan banyak orang. Apalagi bisnis tersebut menjadi ladang penghidupan bagi banyak orang. Bukan lagi bicara kesuksesan pribadi, tetapi memberikan manfaat dan kebahagiaan dengan sesama. Berkat kerja kerasnya dalam merintis usaha makaroni yang diambil dari resep ibunya, Ali yang awalnya harus mati-matian untuk bisa hidup, sekarang bisa memberikan penghidupan bagi ratusan orang lewat lapangan pekerjaan yang dia sediakan. Ali tentu saja bisa menjadi orang sukses hari ini, tapi ia tidak akan melupakan semua pengalaman pahit dalam menggeluti kerasnya hidup, karena ia menjadikan pengalaman itu sebagai inspirasi bagi nama gerainya, Ngehe.